Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam transformasional untuk seluruh peserta pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA. Berjumpa lagi bersama saya Dr. Ahmad Denny Suwardana SE MSI atau biasa dipanggil Coach Denny. Saya bertugas sebagai Wideiswara Ahli Madya di BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai mata pelatihan kepemimpinan transformasional. Sebelum masuk lebih jauh, saya akan jelaskan posisi mata pelatihan kepemimpinan transformasional di dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator ini. Berdasarkan dasar hukum yang ada, kita menggunakan Perkalan nomor 20 tahun 2015 tentang pelatihan kepemimpinan administrator, di mana di dalamnya pelatihan kepemimpinan administrator ini terdapat 4 agenda. Agenda pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Agenda kedua, agenda kepemimpinan kinerja, dan agenda ketiga, agenda manajemen kinerja, dan terakhir adalah agenda aktualisasi kepemimpinan. Posisi kepemimpinan transformasional berada pada agenda 2. Agenda kedua yaitu kepemimpinan kinerja terdiri dari beberapa mata pelatihan. Pertama, kepemimpinan transformasional. Kedua, jejaring kerja. Ketiga, manajemen konflik. Keempat, komunikasi efektif. Di dalam pelatihan kepemimpinan transformasional, indikator hasil belajar ada 3. Pertama, rekan-rekan diharapkan bisa menjelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional. Kemudian kedua, rekan-rekan dapat menguraikan kembali konsep dasar coaching dan mentoring. Dan yang ketiga, teman-teman bisa melakukan simulasi kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Artinya, nanti pada saat rekan-rekan selesai diklat kepemimpinan administrator, teman-teman harus bisa menerapkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bisa mengcoaching dan mementoring seluruh rekan-rekan atau stakeholder yang bekerja di dalam organisasi masing-masing untuk mencapai visi misi organisasi masing-masing. Untuk indikator hasil belajar menjelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional ada 3 submateri pokok. Yang pertama adalah pengertian dan pentingnya kepemimpinan transformasional dalam birokrasi. Yang kedua, prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional. Ketiga, ciri kepemimpinan transformasional. Sedangkan indikator hasil belajar yang kedua mengenai menguraikan kembali konsep dasar coaching dan mentoring. Submateri pokoknya antara lain pertama, pengertian, tujuan, dan prinsip coaching dan mentoring. Yang kedua, peran dan karakteristik coach dan mentoring. Dan yang ketiga, teknik-teknik coaching dan mentoring. Dan terakhir tentang indikator hasil belajar, yaitu melakukan simulasi kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Ada 3 submateri pokok. Antara lain, pertama, refleksi diri kepemimpinan Anda. Kemudian, peranan pemimpin transformasional dalam menggerakkan inovasi dalam organisasi. Ketiga, penerapan gaya kepemimpinan transformasional. Dan yang terakhir, tentunya teman-teman diharapkan bisa mensimulasi coaching dan mentoring dalam menghasilkan kinerja tinggi. Metode yang kita akan lakukan pada saat kita pertemuan nanti, antara lain, saya akan memberikan ceramah, tentunya tidak akan terlalu lama ceramah, kita akan lebih banyak merefleksi diri, tanya jawab, diskusi, visualisasi, curah pendapat, dan yang terpenting adalah karena masih zaman pandemi COVID-19, kita akan melakukan secara e-learning, sinkronus dan asinkronus, secara webinar. Mudah-mudahan tetap hidup diskusi kita, dan suatu saat, pada saat nanti teman-teman telah menyelesaikan diklat kepemimpinan administrator, jangan lupa bahwa saat ini adalah era VUCA World. Artinya kita tidak hanya diskusi tentang
kepemimpinan transformasional, tapi kita juga harus tambahkan sedikit kepemimpinan transformasional di era VUCA World. VUCA World itu apa? Saya jelaskan. VUCA World adalah terdiri dari V. V itu volatility, U uncertainty, kemudian C complexity, dan yang terakhir E itu ambiguity. Dimana kita telah bisa jelaskan volatility adalah perubahan yang sangat cepat. Jika teman-teman tidak beradaptasi dengan perubahan, teman-teman makin akan tertinggal jauh, lebih jauh, bahkan sangat jauh, karena perubahan sangat cepat, lebih cepat, bahkan sangat cepat. Jika teman-teman tidak berubah, tertinggal, makin tertinggal. Kemudian ada yang namanya uncertainty atau ketidakpastian. Kita mengalami kesulitan untuk mengantisipasi peristiwa atau memprediksi berbagai segala sesuatu akan terbuka. Ramalan, sejarah, dan pengalaman masa lalu kehilangan relevansinya dan tidak dapat dijadikan dasar untuk memprediksi bentuk hal-hal yang akan datang. Dia unpredictable, ketidakpastian juga. Kemudian ada yang namanya complexity, bahwa setiap masalah ada kompleksitasnya. Saat ini dunia modern serba digital, lebih kompleks dari sebelumnya. Go digital or die katanya. Jika teman-teman tidak beradaptasi dengan digital, teman-teman akan tertinggal jauh, bahkan akan mati. Masalah dan dampaknya lebih berlapis-lapis, lebih sulit dipahami. Keputusan direduksi menjadi jalinan reaksi kusut dan reaksi balik, dan memilih jalur tunggal yang benar-benar tidak mungkin. Artinya, setiap ada masalah, belum tentu kita bisa menyelesaikan dengan satu cara. Harus dengan berbagai macam cara, karena kompleksitasnya masalah yang ada. Dan yang terakhir adalah ambiguitas. Di dunia saat ini jarang hal yang benar-benar jelas dan agak sulit dapat ditentukan dengan cepat. Kita tidak bisa menentukan mana hitam dan mana putih. Terkadang abu-abu juga merupakan suatu pilihan. Dunia serba digital ini saat ini membuat kita membutuhkan keberanian, kesadaran, dan kemauan untuk melakukan kesalahan. Trust, no blame others, solution oriented. Mudah-mudahan dengan sedikit gambaran tentang PKA ini, khususnya mata pelatihan kepemimpinan transformasional, akan bisa membuka wawasan untuk mencapai atau menghadapi diklat kita lengkap nanti. Salam transformasional. Saya Coach Ahmad ini mengucapkan selamat berjuang, sampai bertemu pada saat diklat PK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.